Punya Allah. Saya begini karena Allah. Jadi saya kembalikan atas izin Allah, saya minta cukupkanlah rezeki saya. Cuman Misalnya saya dapat 5.000, ya itu yang Allah berikan sama saya, itu aja sudah. Ya bagaimana saya cukup makan dengan 5.000. Itu ya kalau untuk makan sih enggak masalah, Bu. Cuman ya untuk seperti sini biaya kan pulsa listrik kan. Jadi otomatis kalau saya matiin semua, dan bagaimana cara memang sampai saya jahit kan saya tidak pakai dinamo, saya biasa kecuali ngobras harus pakai dinamo kalau pas ada jahitan. Ngerinya kalau pas ada jahitan saya tidak punya uang, otomatis kan harus beli seriretan, beli kancing dan sebagainya, beli pulsa listrik untuk ngobras. Kalau itu tidak ada, susah. Saya mau pinjam uang, tidak ada yang percaya, saya ngutang. Gitu. Jadi apa yang ada, baju kayak saya rombengin, kira saya dapat beli resleting, saya dapat beli. Nah itu sebenarnya saya penasaran itu. Itu Ibu rasain penyakitnya dari kapan? Sudah lama sih. Berapa tahun? Tadinya tidak berasa. Benjolan itu? Besar, makin besar. Ya sudah 3 tahunan lah kalau total sakitnya. Cuman dulu tidak berasa, cuman suka sakit, suka pegel, lama-lama ronsen ya Bu. Sudah dulu kemo, sampai di kemo sudah. Oh, pernah kemo? Pernah, tapi itu dah memang teman saya bilang kemo itu tidak menghilangkan penyakit, cuman memperlambat misalnya yang jadi 2 tahun jadi 4 tahun, tapi ini tetap bukan kanker ya? Bukan, enggak berasa sakit, cuman kok tambah besar dan benjolan. Kalau pas sakit, ini pas lagi kumat ini sampai sini kayak ditusuk-tusuk jadi Ica kalau malam pijet kalau malam. Bagaimana supaya reda? Saya enggak pernah kemana-mana, keluar enggak berani, karena saya juga akhirnya pusing kan. Berapa kali saya kalau lagi enggak ada punya uang, saya ambil cucian, setrika, saya jalan cari. Itu kalau pas itu sakit cuma di depan niaga di jalan Majapahit. Pernah saya pingsan di situ, ya Allah jangan pingsan, ya astagfirullahaladzim. Terus saya zikir. Makan ya? Iya, karena saya harus dapat kerjaan, saya bisa cuci, setrika, pulang dikasih uang, bisa saya beli beras dan sebagainya itu. Pas di depan niaga tuh haus saya. Astagfirullahaladzim, jangan pingsan di sini saya. Saya macam-macam dah doa saya. Dan itu Ibu jalan kaki dari sini? Iya, saya kemana-mana jalan kaki, ke Ampenan, ke Cakra. Nah, pakai apa? Allah kasih saya kaki. Alhamdulillah kan banyak orang yang nggak bisa jalan dan sebagainya. Itu kan, itulah di situ. Pernah berapa hari nggak makan? 2 hari pernah. Terus apa? Air. Kan Rasul bilang kalau kita tidak punya apa-apa, air kan. Itu yang saya ikuti. Air keran? Air, iya, air. Di situ saya minta, mungkin Allah belum kasih saya rezeki, mungkin saya ditegur Allah. Ya saya istighfar sama Allah, saya minta sama Allah. Saya bilang. Dan Ibu tegar ya sampai sekarang ya? Ya bagaimana? Dari Ica masih kecil saya gitu. Ica bapaknya meninggal di SMP. Saya jatuh bangun sekolahkan dia. Ya dari jahit ini. Dari jahit. Berapa penghasilan? Nggak tentu, nggak bisa dipastikan. Kadang sebulan 0. Terus kalau nggak ada penghasilan dari jahit, dari mana makan? Saya ngambil kerjaan di luar. Nyari ya? Nyari. Siapa? Dari temen yang kenalan gitu dah. Ada yang bisa saya bantu gitu. Dan itu biasanya dikasih berapa? 20.000. Kan lumayan beli telur sama beli ya kalau itu alhamdulillah ya. Cuman ini udah berapa tahun nggak dibayar? 1 tahun. Berapa sebulan? 750. Mau pindah nggak punya uang. Tempat yang baru belum tentu sama bapak ini kan baiknya. Gitu loh. Kita diburu-buru, kita berapa kali saya diusir gitu Mas. Terus dapat ini. 8 jutaan belum dibayar. Berarti itu sudah menjadi utang ya Ibu, sudah 8 jutaan. Iya. Belum lagi katanya kredit ya ini. Iya. Mesin cuci. Ya. Kalau itu udah lama, dari tahun 15 kalau operasi ini. Ya Allah, ya Allah. Ini juga ini yang belikan saya Pak Dr. Fanani, almarhum Ronsen ya. Karena itu langganan jahit saya kan.
besok baru diambil. Padahal kadang-kadang kan saya mau pakai baju itu, aduh, Iya, saya mau pakai baju itu, saya mau pakai baju itu akhirnya. Sekarang Bu Atik mau mesin apa mau obras? Saya punya mesin itu kan putih yang rusak itu, akhirnya belikan saya obras. Ini saya dibelikan tahun 16 nih, saya di Majeluk belikan saya obras. Terus akhirnya setelah belikan saya obras, meninggal Pak Dokter. Jadi biar saya sakit kayak apa, saya butuh uang tidak saya jual. Ini. Terus ini Bu Dokter Fanani juga beliin saya. Tapi di kredit ya. Ya, jadi tidak selalu minta bantuan. Jadi jangan saatnya kita mancing jangan dikasih ikannya, dikasih pancingnya gitu. Gitu. Berarti selama ini Ibu tidak mau ngemis-ngemis ya? Enggak. Kenapa? Ya enggak aja. Enggak aja. Meskipun nggak makan ya? Iya, kerja. Kerja. Umur Ibu sekarang berapa? 62. Yang membuat Ibu bertahan itu apa sih? Tegar sekali gitu lah, Bu. Kan saya punya Allah. Itu aja prinsip saya, Mas. Saya punya Allah. Dan Allah tidak akan biarkan. Kalau kita minta, kan janji Allah begitu. Kalau kamu minta, saya kasih. Jadi setiap malam itu menangisnya ke Allah. Kalau kita menangis ke orang, ya kalau orang tuh suka sama saya. Kalau enggak ya? Kalau enggak, kan rame. Dihibah saya di mana-mana kan. Itu sering saya terima itu, Mas. Sudah enggak bantu, saya diomongin. Itu yang benar-benar saya jaga. Jadi kalau Bude kesini jangan diutangin, apa pakai bayar. Padahal kan saya kalau ada jahitan, misalnya saya punya kain, saya pinjam dulu uang 20. Saya pakai beli ini, karena ada yang saya harapkan saya dapat uang. Tidak ada uang. Ada uang. Itu udah makanya. Jadi kadang-kadang saya dapatnya enggak, dihibahnya iya. Gitu. Jadi saya di sini, di kos ini saya paling miskin. Tapi tetangga enggak tahu saya makan apa enggak di rumah. Gitu. Listrik yang saya jaga sekali. Jadi kira-kira sudah tinggal 6. Ya, listrik sudah habis. Ibu pergi ya, hati-hati Bu. Dia bilang, ya hati-hati. Beli 20.000 sudah. Enggak makan kita kan dapat cuci setrika cuma dapat 20. Adik makan apa adanya ya. Ada teman kasih nasi kering. Nasi yang dijemur itu. Nasi kering dijemur? Ya. Aking nggak ya? Itu yang Ibu masak? Rendam pakai air. Ha-ha. Rendam pakai air, kukus lagi. Kasih garam, kasih ini. Kan makan orang enggak lihat, kan kita enggak perlu malu. Gitu. Itulah hidup saya sehari-hari seperti itu. Mau ke siapa minta? Mau ke siapa? Misalnya kita minta sama pejabat. Pagar betisnya di depannya itu sudah banyak di pagarnya. Terang-terangan aja begitu. Ada perlu apa? Mau ketemu siapa? Pemerintah pernah nggak bantu? Enggak ada. Sama sekali. Orang itu ada bantuan dari pemerintah, bantuan COVID apa? Iya. Kemana saya harus pergi? Enggak ada Bude, enggak bisa. Kuota sudah habis. Yang bilang Bude bukan penduduk asli sini lah. Padahal KTP sini. Orang bapak saya di Karangsukun, bapak saya meninggal di sini kok. Saya dari SD sampai SMA saya tamat di sini karena saya menikah, saya ke Jawa. Gitu loh. Terus bapak saya sakit, saya balik ke sini. Bapak saya sakit, balik ke sini. Terus suami saya kecelakaan. Nggak bisa jalan, lumpuh. Saya ke Malaysia. Di sana juga disiksa habis. Pernah jadi TKI? Iya. Berapa tahun? 2 tahun 3 tahun 2002 sampai SBY apa Megawati naik pertama kali itu. Gitu. Lapindo kalau nggak salah itu saya di Malaysia. Dan Ica belum lahir waktu itu? Sudah, SD deh, umur 7 tahun saya tinggal. Di neneknya? Di Karangsukun sini. Tiap bulan saya kirim uang gaji saya kirim. Dia menderita. Jadi dipakai foya, uang yang saya kirim dipakai foya-foya sama yang ngasuh. Dia kan di SD Karangsukun. Setiap pulang sekolah pasar Karangsukun kan sudah nutup. Dia kumpulkan sawi apa yang dibuang-buang sama pedagang itu dikupas, dia rebus pakai omplung, kalengnya susu. Itu dia makan. Kalau dia kepingin beli bakso, dia ambil es copok apa istilahnya sini tuh. Dia jual dapat baju 500.
itunya dia enggak ngaku apa-apa sama saya, enggak bilang. Tapi orang-orang itu yang cerita ke saya. Berarti dia bilang, wih si Dep tuh anaknya kasihan, untung sudah cepat pulang enggak mati. Saya cuma berpesan pada teman-teman sales YouTuber dimanapun saja berada. Kalau ada sedikit rezeki bisa dibantu ya. Cari langsung Bu Ati atau maupun anaknya karena butuh berobat. Sebenarnya yang paling penting ini berobat. Supaya bisa beliau produktif lagi karena beliau tidak mau meminta-minta. Sebenarnya bisa sih sebenarnya. Kalau mau cara gampang, beliau tinggal minta-minta. Banyak kok yang akan kasihan di jalanan, tapi beliau tidak mau. Beliau tetap berusaha menjahit. Ya, coba kalian ya berharap lah ya. Terutama juga buat pemerintah juga bisa melihat ya. Apalah nama bantuannya saya tidak mengerti, tapi paling tidak supaya beliau sehat ya. Itu yang penting. Karena beliau bisa dibilang ya hanya berdua dengan anaknya di sini di Pajang ya, Pajang Kota Mataram. Jadi nanti saya akan taruh link bagi semua sales YouTuber yang ingin langsung bertemu dengan beliau untuk sekedar memberi harapan untuk beliau. Silakan ya. Jadi ini tanpa settingan karena saya juga menggunakan alat seadanya semua sales YouTuber. Sekali lagi terima kasih telah bersama saya sales YouTuber, satu-satunya sales Maringga Muka terbatas.